Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arun Budi Rahayu dari kelas IPA 2 dengan NPM 201030303007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan suatu gerak pada benda dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, apa saja sih variabel-variabel dalam gerak melingkar beraturan? Variabel-variabelnya yaitu T atau waktu, omega atau kecepatan sudut, jari-jari atau R, di mana jari-jarinya dari lintasan melingkar ini akan selalu sama. Kemudian posisi awal atau X0-nya 101 dan Y0-nya adalah 8. Kemudian ada XY. XY di sini merupakan suatu kecepatan pada sumbu X di mana rumusnya yaitu R dikali cos omega T dan Y R kali sin omega T. Kemudian ada go to XY, ada erase all, ada set pen color to dengan pilihan warna yang saya pilih yaitu hijau, dan set pen size to atau ukurannya adalah 5. Kemudian ada repeat until. Ada pen up, kemudian ada X0 dengan rumus R dikali cos omega T, Y0 R dikali sin omega T. Kemudian ada go to X0 dan Y0, ada pen down, terus ada change atau perubahan waktunya yaitu 0,5. Kemudian kita dapat melihat pergerakan melingkar dari bola sebagai berikut. Nah, dapat terlihat ya bahwa bola berjalan yaitu menggunakan lintasan yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada pertanyaan, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang akan terjadi? Jari-jarinya tetap, kecepatan sudut berubah. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memperbesar dan memperkecil omega atau kecepatan sudutnya ya, menjadi misalnya 25. Maka yang akan terjadi yaitu, nah, sini dapat terlihat bahwa jarak titik-titiknya ini akan semakin merenggang, ya, menandakan bahwa ketika kecepatan sudut atau omeganya diperbesar, maka kecepatan bola akan semakin cepat dan waktu yang dibutuhkan juga, maksud saya waktu yang dibutuhkan menjadi semakin sedikit. Kemudian ketika kita memperkecil omega atau kecepatan sudutnya menjadi 5 misalnya, maka yang terjadi yaitu bola akan bergerak dengan kecepatan yang semakin kecil dan waktu yang dibutuhkan untuk bola melintasi lingkaran ini akan menjadi semakin besar atau semakin banyak. Kemudian yang kedua yaitu jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Baik, di sini kita akan mengubah omeganya seperti semula ya, itu 15. Kemudian jari-jarinya kita juga akan memberi dua perlakuan, yaitu diperbesar dan diperkecil. Misalnya kita menjadi 110 atau 120 gitu ya. Maka yang terjadi yaitu, baik, di sini dapat diketahui jari-jarinya akan semakin besar dan lintasannya semakin besar, kecepatannya atau jaraknya ini akan semakin besar juga, atau kecepatannya juga akan semakin besar dan waktunya akan semakin sedikit. Kemudian ketika jari-jarinya kita beri perlakuan diperkecil, misalnya 80. Maka yang terjadi yaitu, jarak atau panjang lintasannya ini akan semakin kecil, kecepatannya pun juga akan semakin kecil, dan waktu yang diperlukan juga akan semakin lama, ya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan akan sebanding dengan kecepatan sudut atau omega dan jari-jari. Jika omega atau kecepatan sudut dan jari-jarinya diperbesar, maka kecepatannya pun juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika omega atau kecepatan sudutnya dan R jari-jarinya diperkecil, maka kecepatan bola untuk melintasinya pun juga akan semakin kecil. Sesuai rumus ya, yaitu V sama dengan omega dikali R. Begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.